Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelum kita masuk ke videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fahmi, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer dan string. Lalu saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya membuat sebuah array satu dimensi dan array 2 dimensi, serta akan diakhiri dengan bagaimana cara membuat sebuah linked list dalam bahasa pemrograman Java. Video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas saya dalam matkul struktur data. Jadi konsepnya nanti saya akan menjawab 5 pertanyaan, di mana materinya itu adalah yang tadi saya sebutkan, adalah mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data integer, lalu tipe data string, membuat array satu dimensi, membuat array 2 dimensi, dan terakhir adalah linked list. Yuk kita mulai, let's go. Oke, kita mulai. Kita mulai dari nomor satu. Soal nomor satu itu diminta buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Jadi soal ini meminta kita untuk buat sebuah deklarasi variabel. Tipe datanya itu integer. Nah, variabel ini bernama nilai. Nah, yuk kita masuk ke VS Code-nya. Oh ya, ini tampilan VS Code-nya. Di kiri ini bisa dilihat ada folder-folder yang saya gunakan selama pengerjaan tugas ini. Ini ada folder struktur data yang di dalamnya ada file project Java yang saya kerjakan sekarang. Oh ya, sebelum menulis sebuah program berbahasa Java, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat public class. Nah, public class di sini saya nulisnya tugas 1 untuk buat kelas nama kelasnya, lalu diikuti dengan public static void main string ini. Lalu baru kita bisa mulai menulis programnya. Pertama saya mau nulis soalnya dulu biar enak. Oke, kita copy di sini soalnya, baik ke VS Code, copy. Nah, oke, soalnya dari copy, berarti tinggal kita kerjain. Karena soal nomor satu ini ini diminta buat sebuah variabel dengan tipe data integer. Variabel ini bernama nilai. Oke, berarti karena integer kita tulisnya di sini int spasi nama variabelnya nilai titik koma enter. Nah, jadi kita udah bikin variabelnya namanya int nilai. Nah, karena ini cuma variabel kosong, maka kita tambahin sama dengan, nah, angkanya ini bebas, nggak ditentuin dari soalnya berapa, jadi saya akan pakai 10. Jadi output yang diharapkan dari input kode saya ini adalah nanti ada variabel yang bernama nilai dan bernilai 10. Oke, waktunya di print. Jadi cara printnya di Java tuh system out. Printnya di sini maksudnya print output ya. Print output buat input kode yang sedang saya lakukan. Print nilai. Jangan lupa titik komanya. Oke, kita run. Nah, di sini muncul angka 10 dari variabel nilai ini. Karena yang kita print ini adalah variabel dari nilainya ini, maka keluar angka 10 karena variabel nilai ini mengandung nilai 10. Nah, buat yang hasilnya lebih bagus, saya buat seperti ini. Tanda kutip nilai sama dengan kutip lagi, cara menggabungkannya ditambah
tambahin plus, jadi ntar pas di print output yang diharapkan harusnya nilai sama dengan nilai yang terkandung dalam variabel nilai. Kita run. Nah, hasilnya nilai sama dengan 10 sesuai dengan output yang kita harapkan. Oke. Kita enterin dulu biar enak. Nah, oke. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu soalnya buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Soalnya sama dengan nomor 1, disuruh deklarasi sebuah variabel tapi dengan tipe data yang berbeda. Kali ini tipe datanya string. Nah, variabel ini akan bernama kata dan isi dari variabel ini akan mengandung kata struktur. Oke, kita ke VS Code-nya. Seperti biasa, tulis soalnya dulu. Ya, begini cara penulisan komen di Java. Biar nggak kebaca sebagai kode ya di dalam Java ini. Kita harus pisahkan. Itu soalnya nomor 2. Buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Lalu kita tulis. Karena yang diminta adalah tipe data string, maka kita tulis harus string. String spasi kata isinya harus struktur. Di sini tulis struktur. Oke. Karena udah kita buat variabelnya kata dan tipe data yang string dan isinya struktur. Sekarang kita cek outputnya. Kita print dulu. Sistem sama, masih sama kayak yang nomor 1. Sistem out print biasa, print kata. Jangan lupa ininya. Ini titik koma. Karena kalau nggak ada titik komanya ini bisa-bisa kodenya error. Ya, kita run. Oke, udah mulai ada hasilnya struktur. Cuma ini masih berantakan, jadi kita harus rapiin dulu. Caranya sama kayak tadi. Nggak, harus pakai ini kata sama dengan kasih tanda kutip. Karena kita mau digabungin sama kayak tadi, tambahin plus, terus baru ke variabel. Kita coba lagi kan, apa sudah? Oke, tadi sepertinya saya ada salah penulisan dalam print outputnya. Tadi kan sebelumnya saya pakai print. Kedua-duanya pakai print, maka hasilnya bakal nggak serapi. Maksudnya nggak rapi, hasilnya bakal gabung gini. Harusnya saya tuh pakainya yang print line, print ln. Saya nggak berantakan. Print ln. Nah, baru bener. Jadi selama belajar Java ini banyak hal yang baru menurut saya dan terkesan sulit buat dihafal gitu. Karena tuh di dalam Java kalau salah mengetikkan nama tipe datanya ini misalnya string, saya nulisnya dengan huruf kecil string, kan nggak biru nih. Nah, kita run. Nah, error kan karena namanya nggak sesuai dengan nama tipe datanya. Kalau misalnya diganti dengan huruf gede string, baru kita run lagi. Nah, baru bisa. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan dalam penulisan program dalam Java. Karena yang kecil-kecil seperti ini yang kadang membuat kode kita error seperti tadi, lupa tanda semikolon atau titik koma, terus
salah penggunaan print outputnya. Tadi saya pakai print, harusnya saya pakai print line, print ln, dan salah penulisan nama tipe datanya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diminta buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama array adalah array 1 tipe data integer yang berisi angka 12, 10, 40. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi saya diminta buat sebuah array satu dimensi. Array satu dimensi itu gimana? Array satu dimensi itu kayak gini. Misalnya A titik 2, 12, 10, 40. Nah, ini nih array satu dimensi. Jadi saya diminta oleh soalnya untuk buat array seperti ini dalam VS Code dengan pendeklarasiannya itu dengan bahasa Java. Jadi ada apa? Jadi ini adalah input yang diharapkan nanti. Oke, nomor 3 diminta buat array. Jadi karena ini array, tetap kita harus deklarasikan dulu tipe datanya apa. Yang tadi karena yang diminta tadi tipe datanya adalah integer, maka tulis int dulu. Terus kalau buat array itu kita harus menulis ini, baru nama variabelnya array 1 sama dengan isi arraynya 12, 10, 40. Tanda semikolon. Nah, untuk array ini sebelum di print out, saya akan menggunakan fungsi loop terlebih dahulu buat mengenerate angka-angka dari array ini. Oke, jadi akan seperti ini. Pertama, deklarasikan lagi variabel untuk i, tipe datanya integer. Jadi i ini akan dimisalkan sama dengan 0. Logika eksekusinya buat loopnya akan jadi seperti ini. I jika kurang dari panjang array 1, maka loop akan dieksekusi sampai i itu mencapai panjang dari array 1. Dia akan berhenti. Nah, setelah tadi arraynya dibuat dengan logika for-nya itu, di mana i-nya ini jika masih kurang dari panjangnya array 1 ini, maka eksekusi loopnya akan dijalankan. Nah, untuk ngeprint output dari array ini, yang mana ekspektasinya akan seperti ini. Array 1 sama dengan isinya 12, 10, 40. Nah, untuk ngeprint ini agak beda. Pertama-tama kita tulis dulu system out system out.print. Print aja biasa, nggak usah yang print ln. Karena kita mau bikinnya menyamping, bukan. Kalau misalnya pakai print ln itu bakal nanti menurun ke bawah dia. Print. Array 1. Jangan lupa ini tanda petik ya. Array 1. Nah, kita print dulu. Nah, setelah dibikin ini, baru deh kita print angkanya. Sistem sama, kasih sistem out, print array 1. Array 1i karena array 1 ditambah dengan fungsi
loop ini. Jadi array 1 ditambah spasi. Coba kita akan. Oke, hasilnya akan seperti ini. Sesuai dengan ekspektasi. Cuma bedanya emang sekarang kita pakai sama dengan kita pakai titik 2. Sebenarnya bisa diganti sih dengan mau pakai sama dengan atau pakai titik 2. Oke. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan nama array adalah array 2, tipe datanya integer, yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom seperti pada matriks berikut. 12, 10, 13, 11, 41, 14, 14, 12, 42. Ya, pendeklarasiannya masih pakai bahasa pemrograman Java. Nah, buat nomor 4 ini masih diminta untuk buat array, tapi bedanya ini arraynya adalah array 2 dimensi. Yang mana array punya dimensi baris dan dimensi kolom. Tuh. Dan tipe datanya tetap integer. Oke, ke VS Code ya. Oh ya, wajib diperhatikan nih. Karena kita banyak menggunakan tanda-tanda kurung kurawal ini, harus diperhatikan yang mana punya yang soal sebelumnya, mana tempat kita bisa ngetik kode baru. Kalau misalnya sampai salah naruh, biasanya jadi tumpang tindih kode, jadi nggak bisa jalan. Jadi wajib hati-hati sih. Pertama tulis ini, tulis soalnya dulu. Copy soalnya. Nah, jadi soalnya udah saya copy sebelumnya. Di nomor 4 ini, nomorin dulu. Biar tertata rapih, kita nomorin dulu. Nomor 4 ini diminta buat sebuah array, tapi arraynya 2 dimensi. Ya, pertama-tama kita deklarasikan dulu tipe datanya ini int karena dimintanya integer. Terus, nah ini perbedaannya nih antara array 1 dimensi dengan array 2 dimensi. Penulisan ini beda. Ini kan satu. Sebelumnya array 1 dimensi itu kan penulisannya cuma 1. Nah, karena ini 2 dimensi, jadi penulisannya 2. Ini mewakili buat baris dan kolomnya. Terus nama variabelnya array 2. Terus isinya yang tadi yang 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, 42. Oke. Yang kita tulisin dulu. Ini kurung awalnya 2 ya. Karena butuhnya emang 2. Cut. Ya, tulisannya akan seperti ini. 2 lupa nyalain 6 lock. 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 14, 12, 42. Kita tanda semikolon. Oke, setelah dibikin arraynya nih, dideklarasikan variabelnya dan dibuat variabelnya, maka selanjutnya kita ngeprint outputnya masih sama dengan yang array 1 dimensi, kita masih pakai for. Jadi pertama itu terus dulu for-nya int i dengan 0, logika masih sama ya, nggak berubah, kurang dari array 2
maka I-nya akan dieksekusi kelebihan. Nah, karena ini dua dimensi, maka kita butuh dua for. Nah, for-nya ini harus saling nested buat yang keduanya. Maka kita harus buat kurung awal dulu sebelum nulis for yang nested. Terus lagi for int nama variabelnya bebas sih, saya pakai huruf J sama dengan 0, logiknya masih sama. Array 2 array 2 array 2 nya I, terus baru J nya bisa dieksekusi. Nah, di situ kita tulis print buat si angkanya. Sistem out, kurang lebih sama sih sama yang kayak array 1 sebelumnya, beda dikit doang. Nanti ada beberapa bagian yang beda. Sama out print array 2, array dua-duanya mau kita print jadi I sama J. Save dulu. Nah, untuk ekspektasi hasil outputnya tuh akan seperti ini ya, menurun ke bawah gitu, bukan yang menyamping. Jadi sama seperti sebelumnya, kita print juga nama variabelnya. Nah, di sini kita pakai print ln karena mau hasilnya ke bawah gitu ya. Penulisannya akan seperti ini. Array 2. Oke, sekarang kita selesai. Ini yang pembedanya dari yang sebelumnya, karena ini kan cuma sekali doang, habis for masuk sistem print out. Di sini kita pakai sekitar 2 perintah print system out print ln. Tutup ya, kita coba cek dulu. Nah, ini kurang, harus hati-hati. Coba cek sekali lagi, ini kurang semikolon. Kita cek sekali lagi, juga kurang, belum ditutup. Coba cek sekali lagi, barangkali ada yang tertinggal kodenya. Oke, lanjut. Ternyata tadi ada error pada penulisan kata sistem. Sebelumnya saya tulisnya itu hurufnya huruf kecil, jadi ada sedikit error, jadi sistem, perintah sistem ini tidak terbaca. Nah, sekarang errornya sudah berkurang. Kita coba jalankan. Apakah outputnya? Ya, outputnya sesuai ekspektasi di sini kan, sama turun ke bawah ya. Jadi bisa dikatakan sudah benar. Ya, outputnya sesuai. Jadi ya. Oke, masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Di sini diminta untuk mendeklarasikan sebuah linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, 50. Deklarasikan list tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, ke VS Code-nya. Pertama kita tulis soalnya dulu.
copy. Ya, untuk nomor 5 ini kita diminta untuk membuat sebuah linked list. Nah, untuk mengerjakan linked list ini, kita butuh sebuah library yang namanya linked list. Nah, untuk memanggil library pada Java, bisa dengan mengetikkan seperti ini. Kita import dulu, import java util linked list. Nah, jadinya udah terpanggil. Oke, setelah di import library ya tadi, sekarang selanjutnya adalah menuliskan linked list. Linked tulisannya akan seperti ini, linked list integer linked list lupa tutup. Terus linked list add-nya tuh yang integer sesuai dengan jumlah listnya 10 misalnya. Tinggal copy ke bawah, udah diganti deh. Saya juga butuh masukin 5. 1 2 3 4 5. Oke, tutup. Ganti angkanya 10, ini 20, ini 30, ini 40, ini 5. Nah, selanjutnya adalah print. Step out print. Kita coba kan, kita berhasil. Berhasil ya, linked listnya 10, 20, 30, 40, 50. Nah, tinggal diberi nama aja sih, seperti ini, linked. Oke, coba run sekali lagi. Ya, sama dengan ya. Hasilnya akan seperti ini. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena banyak salah pengerjaan. Jujur ini benar-benar pertama kalinya saya berinteraksi dengan bahasa Java,
Jadi mohon maaf bila banyak kata-kata yang terbata-bata atau penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.